Ya, jadi kita sama-sama tahu bahwa bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang boleh dikatakan tidak banyak terpengaruh oleh pandemi COVID ini. Kecuali barangkali kalau restorannya ada di mall atau di tempat-tempat yang ditutup, ya tentu terpengaruh. Tapi secara keseluruhan bisnis kuliner ini bertahan, bahkan di beberapa tempat lebih tinggi penjualannya dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi bisnis kuliner bersama dengan bisnis kesehatan, vitamin, obat-obat itu termasuk yang mengalami kemajuan pada era pandemi COVID ini. Nah, kita bisa melihat ada perubahan selera ya dari konsumen. Jadi kalau angkatan saya ini angkatan tua, biasanya kita amat loyal, amat terikat pada makanan daerah kita masing-masing. Jadi yang dari Padang, hampir tiap hari makannya Padang, yang di Palembang mungkin makanan Palembang, yang di Jawa sama Awon barangkali. Nah, tapi belakangan ini terutama sekali generasi muda, generasi milenial itu suka pada makanan asing. Jadi kita barangkali perlu juga melihat kecenderungan ini. Karena biasanya kalau angkatan saya itu ya sekali makan Padang terus-terusan makanan Padang gitu, kecuali kalau ada hal yang nggak memungkinkan, misalnya keluar negeri atau gimana. Tapi kalau generasi sekarang mau coba semua. Makanan daerah pun dia mau coba, gimana makanan Manado, gimana kondro dari Makassar, lalu kalau asing itu ya Thailand, Vietnam, termasuk Korea dan juga makanan Jepang. Oke, slide berikutnya. Jadi banyak sekali jenis-jenis makanan dan kita lihat di sini bahwa untuk frozen food itu ada yang sudah siap saji, misalnya meat me home, ada yang masih mentah seperti daging atau ayam dari Harun Pokpan atau seafood. Ada juga yang isinya bukan lauk tapi kentang, sayur-sayuran dan buah. Bahkan bumbu pun itu sekarang bisa dibuat bertahan lama sebagai di frozen juga, dibekukan juga. Nah, dari jenis makanan ini ada yang nasional, yang makanan yang dimakan oleh banyak orang. Ada makanan daerah, misalnya rendang. Lalu ada internasional, Korea, Jepang, Thailand, dan sebagainya. Saya beberapa kali ke Korea, dan kita tahu bahwa Korea sebenarnya, Korea Utara dan Korea Selatan baru saja selesai perang tahun 50 sekian. Jadi dia sebenarnya mulainya itu terlambat dibandingkan Indonesia. Dan perang Korea Utara, Korea Selatan itu adalah perang saudara yang amat kejam ya. Dan mereka sebenarnya satu bangsa, tapi kadang-kadang perang saudara itu bisa lebih kejam daripada perang antar negara. Sehingga pada waktu ada pemandu wisata dari Korea itu bercerita, sehabis perang itu orang Korea itu makan itu bukan buat kenikmatan. Makan itu hanya sekedar untuk kenyang. Teman-teman barangkali pernah coba kimchi ya. Kimchi itu kan sayuran, kol, obak, kasih cabai, disimpan berbulan-bulan. Ya itu salah satu lah. Bahwa ada nasi dengan kimchi mereka udah jalan gitu. Sama juga sama Hendar, ada nasi, ada sambal, ada lalap, ya udah jalan. Jadi
Dan kalau kita sering ke Korea, makan itu kebanyakan dicebur-ceburin aja. Segala macam diceburin dari sana. Tapi sekarang, sejak tahun 70 tuh Korea mencanangkan dia akan go internasional. Dia akan go internasional di bidang otomotif. Dan kita tahu berhasil, Hyundai masuk di Amerika, bahkan juga merek-merek lain. Dia akan go internasional barang-barang elektronika. Kita tahu Samsung. Dan dia akan go internasional di bidang seni dan film. Ternyata remaja kita lebih banyak kenal bintang Korea daripada bintang film dalam negeri. Dan satu yang dia canangkan, dan pada waktu itu orang banyak ketawa, adalah bahwa restoran Korea akan juga go internasional. Terus banyak orang-orang di Asia bilang, mana bisa ngalahin Chinese food yang begitu enak, atau mengalahkan karinya India yang begitu enak. Tapi nyatanya, minimal kalau kita pergi ke bandara-bandara internasional, itu makanan Korea selalu ada, di samping biasanya kalau Asia, Thailand, Jepang. Yang ketinggalan sebenarnya justru adalah makanan Indonesia. Harusnya restoran Padang itu jangan cuma bisa ke Papua aja, harusnya bisa ke luar negeri. Tapi kita cuma lihat restoran Padang di Singapura, paling-paling Kuala Lumpur, di Thailand aja udah hilang restoran Padang. Nah, jadi meskipun bukan terkenal enak riwayatnya, tapi makanan Korea ini sekarang sudah mendunia juga. Tentu disokong oleh orang-orang Korea yang bepergian, dan sebagian mereka juga tinggal di Amerika, mereka tinggal di Jepang, tinggal di Indonesia, dan sebagainya. Ya, slide berikut. Nah, makanan ini itu akan laku dan akan banyak laku kalau kita buat satu ekosistem. Jadi kalau kita bikin makanan matang Korea misalnya, maka sebaiknya kita juga punya makanan mentahnya atau frozen food. Kemudian kita juga punya kursus masaknya, gimana kursus masak Korea. Dan packagingnya harus menarik. Dan sampai-sampai biasanya ada klub penggemar makanan Korea, gitu, sehingga suatu waktu mereka bisa kumpul-kumpul. Di samping produsennya. Nah, kalau ini bisa merupakan satu ekosistem yang saling menunjang, bahkan bisa juga adanya warung-warung bergerak, mobil, motor, gerobak, online, dan sebagainya. Maka makanan itu akan di mana-mana ada dan selalu tersedia, sehingga banyak orang mencoba dan sebagian akan suka. Slide berikut. Nah, nanti mungkin salah seorang dari yang berdagang masakan Korea ini akan bercerita bagaimana dia mulai. Tapi tentu sudah memikirkan kenapa bukan makanan Jepang, bento, kenapa bukan makanan Thailand misalnya, tom yum, kok pilihnya Korea gitu. Tentu ada satu alasan tertentu. Dan kalau sudah pilih itu, tentu yang harus dipikirkan adalah siapa penggemarnya. Ya, penggemarnya tentu orang-orang Korea yang pernah makan di makanan Korea dan generasi muda yang cenderung pada Korea gitu, yang nonton film Korea, musik Korea, pernak-perniknya Korea. Itu suatu waktu Kentucky Fried Chicken atau Kentucky Fried Chicken apa McDonald ya, yang mengeluarkan satu menu baru dengan bintang film Korea. Endar tahu kali?
McDonald loh, McDonald. McDonald ya. Iya. Sampai itu GrabFood dan GoFood itu yang membeli, yang diminta membeli, itu antrinya sampai jam-jaman itu penuh orang beli. Sehingga numpuk, akhirnya ditegur oleh Satgas Covid, dibubarkan dan tidak boleh lagi, karena dia menjual satu menu baru dengan yang memasarkan itu ada salah satu bintang film. Saya nggak tahu sama sekali saya bintang film Korea, karena saya biasanya nonton film yang serius-serius gitu. Mungkin ada juga sih film Korea serius ya, tapi paling-paling nonton di pesawat terbang. Jarang sekali saya nyari-nyari film Korea. Nah, begitu ramenya sehingga dibubarkan, dan ternyata orang ingin mendapat kotaknya itu ya. Iqbal tahu kali ya, Ben tahu ya. Iya, Prof. Di kotak Iya, itu ada bisa di-upload ke sosial media. BTS bener. Pak Iqbal. BTS. Ya, itu adalah salah satu teknik memasarkan, dan tentu iklannya itu tidak murah ya. Nah, jadi kalau mau jualan makanan Korea ini relatif harganya agak lebih mahal. Kalau Anda pasti ke restoran Korea itu harus siap-siap satu porsi, kalau pergi berempat bisa 500-600 ribu. Ya, mungkin kalau pesannya cuma nasi sama kimchi aja sih ya nggak sampai segitu ya. Nah, slide berikut. Jadi tentu dapurnya perlu perlengkapan dapurnya, termasuk kulkasnya. Lalu apakah akan jual langsung atau melalui agen-agen, lalu menjual matang, menjual pakai reseller yang macam-macam. Sampai sekarang bahkan ada juga pedagang makanan Korea kaki lima ya di daerah Kebayoran banyak. Lalu tentu modal yang diperlukan dan jaringan komunitas. Inilah yang perlu kita siapkan untuk memulai. Slide berikut. Nah, sebelum kita diskusi, nanti diskusi kita pakai buat setelah ada yang berbagi. Sudah masuk, Ervan? Assalamualaikum, Prof. Oke. Ervan udah masuk ya? Udah siap? Alhamdulillah, insya Allah. Jadi, Ervan ini baru mulai. Dia tadinya mulainya dengan minuman segerin. Minuman segerin itu adalah minuman dengan buah-buahan yang cukup seger kalau diminum tengah hari. Dan buah-buahannya betul-betul buah asli ya? Iya, Prof. Nah, sekarang kamu udah ada berapa cabang segerin? 9, Prof. Yang di Medan jalan nggak? Di Medan, alhamdulillah, Prof. Jalan, Prof. Nah, sekarang Ervan kita akan dengar ceritanya. Baru aja, barangkali sekitar sebulan dia mulai ada mainan baru, yaitu makanan Korea. Silakan, Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam ya. Mungkin teman-teman pada tahu ya, pasti kalau yang cewek-cewek atau anak-anak muda zaman sekarang pada hobi drakor ya. Ya kalau saya nggak hobi sama drakornya ya, cuman beberapa film yang saya tonton mungkin kayak Train to Busan ya kan, film zombie yang paling seru itu. Menurut saya itu film zombie paling seru ya. Nah, Korea itu hebatnya itu kalau menurut saya karena pemerintahnya itu mendukung mereka. Ya. Luar biasa mendukungnya. Makanya K-pop itu
sampai ke Amerika pun menjadi jawara dia. Jadi budaya mereka dijual ke luar negeri. Ya, mudah-mudahan suatu saat Indonesia bisa seperti itu ya, karena apalagi Indonesia banyak beragam budaya ya. Nah, kalau makanan mungkin pengaruh dari drakor, orang hobi-hobi pada nonton film drama Korea, makanya mereka anak-anak milenial sekarang tuh pada hobi makan makanan Korea ya. Nah, yang terbaru tadinya saya jual segerin, mencoba bermain menjadi agen frozen food juga ya. Salah satu bisnis frozen foodnya itu selain makanan Jepang kayak bento-bentoan, atau buat Indonesianya mungkin kayak bakso aci, dan untuk yang Asianya, Koreanya juga selain Jepang ada makanan Korea. Nah, makanan Korea itu ada beberapa ya kalau menurut saya. Kayak pertama odeng. Ya, kalau menurut saya odeng itu versi bakso aci Koreanya. Dan ini corn dog ya. Nah, jadi ada beberapa makanan yang enak-enak ya. Nah, ini ada beberapa saya coba-cobain. Alhamdulillah yang untuk makanan Korea yang ini udah halal ya. Jadi bagi rekan-rekan kan biasanya Korea mungkin banyak halalnya. Nah, kalau yang ini halal semua, alhamdulillah. Jadi nggak usah ragu-ragu ya. Nah, corn dog itu apa tuh? Ya mungkin kalau di sini sosis kali ya, sosis sosis yang apa ya, digulung itu apa namanya? Nah, seperti itu. Kalau tadi saya barusan itu makan odeng. Odeng itu kalau menurut saya, ya, odeng itu seperti bakso aci versi Korea. Nah, seperti ini, Prof. Mungkin Prof juga udah nyobain ya, Prof ya, odeng, Prof. Jadi ada seafoodnya, dia lebih condong ke seafood ya. Ini lumayan loh banyak isinya. Jadi mungkin satu porsi karena makanan Korea ini mungkin bisa berdua biasanya. Tadi saya nyoba odeng aja berdua sama istri ya. Walaupun istri kagak doyan, katanya lebih enakan bakso aci karena lebih pedas. Ini kurang pedas katanya, Bro. Nah, jadi intinya di zaman pandemi seperti ini, frozen food itu lumayan. Kenapa saya bilang lumayan? Karena saya baru 1 bulan menjadi salah satu distributor frozen food ya. Dari makanan Korea, makanan Jepang, makanan Indonesia. Ya, alhamdulillah itu perputarannya sangat cepat. Terutama Korea. Ya, walaupun segmentasinya dia milenial, cuman milenialnya militan, Prof, kalau Korea, Prof. Seperti kayak kemarin yang McD BTS tuh, wah luar biasa itu. Sampai disegelin kan seluruh McD itu di Indonesia gara-gara BTS. Bahkan untuk sisa-sisanya aja bisa dijual, Prof. Itu yang luar biasanya dari Korea. Nah, bagi rekan-rekan atau teman-teman yang pengen mencoba makanan Korea frozen food yang halal, ini salah satunya, yaitu Omoni ya. Dia ada totalnya itu mungkin ada 14 macam. Ada yang ayam, ada yang sapi. Ya, dari kimchi, corn dog, terus jajangmyeon ya, jajangmyeon, yang ngerti dah tulis itunya. Ya, enak-enak kalau menurut saya. Cuman yang membedakannya itu mungkin ya, kalau di makanan Korea dengan makanan Indonesia itu cabenya, Prof. Mungkin kalau di Korea itu kebanyakan cabenya cabai bubuk ya. Kalau kita kan terbiasa dengan sambal saus, sambal ulekan atau gimana ya. Ya, kalau untuk enak, alhamdulillah enak.
Untuk halal, alhamdulillah udah halal karena udah MUI ya, dan udah ada izin edarnya. Jadi bagi teman-teman ini sesuatu bisnis yang sangat menarik. Di satu sisi modalnya rendah, keuntungannya lumayan sekitar 20%, 25%, dan yang pasti satu, namanya makanan, nggak mungkin kita nggak makan. Jadi kalau misalnya kita belanja, anggap paling pahitnya tidak laku, bisa kita makan sendiri. Dan ini harganya masih standar-standar semua, Prof. Karena dimulai dari sekitar 20 ribuan sampai paling mahal itu 40 ribuan. Dan ini sangat luar biasa perputarannya. Di saya itu Korea ini dalam 1 bulan bisa sekitar mungkin 160 ini ya, 160 piece ya, Prof. Itu baru makanan Koreanya, belum yang lain-lainnya. Karena yang tadi, zaman sekarang pertama orang males, biasanya karena WFA, mereka mempersiapkan makanan-makanan frozen. Ya, nah makanan frozennya itu ya, mungkin yang standarnya kalau di Indonesia itu pasti Indomie udah ada ya. Nah selain Indomie itu kalau anak kecil kan hobi kita makan makanan Jepang, makanan Indonesia, dan makanan Korea. Ini suatu hal yang luar biasa. Tadinya saya juga berpikir, apa mungkin makanan Korea bisa jadi frozen ya? Ya, karena tadinya saya juga pengen menjual makanan Thailand. Saya coba tanya sama teman saya yang chef dari Thailand. Kebetulan dia dari kerjanya di itu Mandarin Hotel. Saya nanya, emang bisa ya kalau makanan Thailand dibikin frozen? Ya kalau setahu dia sebagai chef, untuk makanan Thailand itu rada susah ya untuk menyamai hasil yang dari non-frozen sama dengan frozen, Prof. Nah kalau Korea ini ternyata hampir mendekati ya, antara yang bukan frozen dan frozennya itu 11-12 rasanya, Prof. Mungkin Prof juga udah pernah nyoba kan? Makanan Korea yang di mall sama yang frozen yang ini. Nah, jadi kalau misalnya bagi rekan-rekan ingin berbisnis, ya, ini salah satu bisnis yang menjanjikan ya. Itu kan dapat